jauh-jauh dari Malang ke Solo cuman mau nyobain es teh guys. Mas, yang bikin es teh Solo enak itu apa? Kita tuh racikannya macam-macam. Jadi orang Solo aja yang tahu. Nah, ini tuh namanya es teh desa, dari desa untuk Indonesia. Harga es tehnya tuh cuma 3.000, tapi di jam-jam tertentu harganya cuma jadi 2.500 aja guys. Nah, ini guys racikan rahasia es teh Solonya dituangin. Wangi banget, kecium sampai sini loh. Nah, ini guys es teh desanya. Emang beda sih. Dia tuh kayak ada sepet-sepetnya gitu loh guys. Kayaknya wangi, terus manisnya juga pas dan seger banget guys. Ini kalau kata orang Solo, was gitel, wangi, sepet, legi, kental. Beda banget, nggak kayak es teh di Jawa Timur. Ternyata selain es teh di sini juga ada es jeruk. Ada buliran jeruknya gitu loh guys. Niat banget, kirain cuman es tehnya doang yang enak. Ternyata di sini juga ada minuman ala-ala kafe gitu guys. Ini Mimin cobain yang matcha. Di luar ekspektasi, ini tuh kayak matcha di kafe-kafe fancy. Enak loh matchanya. Terus kalian juga bisa ngikutin es teh mania challenge yang collab sama Darboy Gang. Nah, ini guys hadiahnya tuh sampai 15 juta loh. Biar nggak kelempokan, mereka juga jual mie desa. Minyak kenyal, bumbunya medok, pokoknya enak banget lah. Nah, es teh desa ini juga open kemitraan, jadi kalian langsung aja cek di stdesa.com. Liburan di Bali kali ini Mimin mau yang sehat-sehat. Kalau hidup sehatnya di Bali mah enak. Di sini ada Nui Healthy Food. Healthy Food di sini tuh no pork no lard ya, dan udah tertera juga kalori dan gizinya. Katanya wujud dari self-love itu harus berubah dari yang kayak gini jadi kayak gini. Makanya sebisa mungkin Mimin tuh makan makanan real food. Dan enaknya di Nui Healthy Food ini bahan-bahannya dari petani lokal, plus pembuatannya tanpa bahan pengawet ataupun bahan buatan. Yang kaum vegan dan vegetarian, di sini juga ada menu-menu khusus buat kalian. Semuanya lengkap pokoknya. Buat yang lagi diet juga ada menu-menu yang gluten free. Sesuai slogan mereka ya, your partner in healthy living. Nah, ini Mimin cobain BLT Truffle. Proteinnya lebih banyak ya, karena pakai honey soy chicken. Terus makannya tuh bareng salad sayur, sweet corn, tomato, edamame, croutons, crispy shallot, spring onion, dan bacon. Aroma truffle-nya tuh bikin makan makin enak. Karena Mimin pecinta nasi, biasanya Mimin pesen Hawaiian sama. Karena di menu ini tuh mereka pakai mixed grain rice. Ikan salmonnya juga di-sear jadi lebih sehat. Dipaduin juga sama cucumber, pico de gallo. Terus ada cuka wakame juga. Unik banget deh. Kata siapa hidup sehat harus nyiksa. Buktinya kalian bisa makan enak kok di Nui Healthy Food. Bahkan perpaduan jus sayur dan buah di sini tuh dibikin enak banget. Self love itu perlu ya guys ya. Makanya harus makan makanan sehat di Nui Healthy Food. Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok, soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan perbesar apanya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh, chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Ramen ini bikinnya mulai dari nol dan ribet banget. Terus harganya mulai 20 ribuan guys. Yang bener aja, gak rugi apa? Kenapa semua yang ada di Jogja tuh bawaannya bikin FOMO? Ini buktinya orang-orang tuh lagi FOMO sama Kazu Ramen. Mereka tuh masih satu manajemen sama Roka Ramen yang viral itu loh. Rugi banget pokoknya kalau ke Jogja gak nyempetin nyoba Kazu Ramen. Jualannya juga gak nyari untung. Ramennya dibuat homemade, kuahnya dimasak 8 jam, dan dagingnya aja dimasak 24 jam. Bikinnya seniat dan seribet itu. Harganya mulai 20 ribuan aja guys. Plus udah halal lagi. Gila ya, tampilannya juga sepremium ini guys. Wah, mie-nya tuh kenyal dan slurpy banget. Kuah kaldunya juga kuat dan creamy. Terus dagingnya ini dimasak selama 24 jam, jadi ada rasa smokinya gitu. Ajitama egg-nya pun juga juara guys. Umami banget rasanya. Terus yang kedua ini Supreme Special. Daging ayamnya ini juicy tapi juga ada smokinya gitu loh. Walaupun kuahnya creamy tapi nggak enak sama sekali. Tambahin sambelnya guys biar ada pedes-pedesnya gitu. Enak banget. Gak heran ya kalau biasanya makan di sini tuh sampai waiting list. Kurang afdol kalau nggak pesen corn ribs-nya guys. Jadi ini tuh jagungnya digoreng terus dikasih bumbu tabur yang bikin ketagihan. Walaupun digoreng tapi jagungnya tetap cepet
plus gitu. Nah, kalau kalian review Kazoo di Google bisa dapetin cotton candy gratis yang warnanya lucu kayak gini. Bocil sih pasti seneng ya. Terus keliling lagi, ternyata mereka juga punya soft ice cream, super creamy dan milky banget. Dan hukumnya wajib pesen milk purin yang lembut dan rasanya nyusu. Oh iya, Ochanya free refill loh, mantep banget kan. Pokoknya kalau ke Jogja jangan lupa samperin Kazoo Ramen. Hari gini 1.000 rupiah dapat apa sih? Tapi kalau di sini udah dapat donat guys. Beneran kalian gak salah denger. Ini tuh donat pupur yang harganya cuma 1.000 perak per biji. Harganya cuma 1.000 rupiah, tapi bukan donat abal-abal ya. Diadon dan digorengnya dadakan langsung di depan muka kita. Nah, dinamain donat pupur soalnya donatnya tuh ditaburin pakai gula halus. Jadi penampakannya kayak anak kecil yang mukanya dibedakin atau dipupurin. Mimin beli 10.000 dapat 10 biji dong. Ya ampun, ini sih murah kebangetan. Tuh donatnya menul-menul gitu guys. Dan Mimin kaget dong, tekstur donatnya lembut banget. Terus ajaibnya nggak berminyak sama sekali, jadi nggak sering di tenggorokan gitu. Karena digorengnya dadakan, jadi hati-hati kepanasan ya. Beneran ini sih nggak cocok dihargain cuma 1.000. Terlalu enak donatnya guys. Donat kampung tapi level up. Kalau lewat Sabtu Renggo wajib ramein ya. Kue putu yang paling enak di muka bumi. Dan ini tuh mereka jualannya di gang guys, tapi legend banget sejak tahun 1935. Namanya tuh Putu Lanang. Dan ini tuh rame banget sampai sekarang. Bukanya tuh dari jam 6 malam dan biasanya cepet habis. Putunya ini tuh langsung dibikin di tempat mulai dari nol ya. Disajiinnya bener-bener baru keluar dari kukusannya kayak gini guys. Dan hati-hati karena ini tuh panas banget. Tapi justru itu yang bikin nikmat gak sih? Nah, selain putu tuh banyak banget jajanan lainnya guys, kayak cenil, lupis, lepon. Terus pesennya bisa dicampur kayak Mimin gini nih. Harganya juga murah banget lagi, seporsi cuma 15.000 aja. Satisfying juga ya lihat gula merah ditarik dan diulir-ulir di atas. Tuh lupisnya guys, kenyal-kenyal. Mimin suka karena pakai gula Jawa asli, jadi manisnya pas gitu. Bener-bener manis kayak orang Jawa. Cenil dan kleponnya gede-gede, terus isian gula Jawanya juga langsung ngecrot woi di mulut. Lanjut ke putunya ya, dia tuh bau pandan, gurih-gurih gitu loh. Terus kasih kelapa parutnya juga nggak pelit guys, bener-bener melimpah. Kalau ke Malang kalian wajib banget cobain. Katanya makanan ini beracun, tapi banyak banget yang suka. Kalian tahu nggak sih kupang lontong, sejenis kerang-kerangan yang banyak banget mengandung merkuri tinggi, tapi malah dimasak kalau sama orang Jawa Timur. Kalau bisa ngolahnya sih ya aman. Dan biasanya Mimin belinya tuh di daerah Batu guys, tepatnya di sekitar Jalan Brantas. Karena kupang di sini tuh bener-bener bersih banget, gak kayak di tempat lain. Lihat aja tuh, bener-bener gak ada lalat satupun. Nah, yang lengket putih-putih ini tuh petis ya guys. Dan ibunya yang jual ini tuh asli Pasuruan. Daerah Pasuruan kan terkenal sama kupang lontongnya. Nah, kupang tuh yang bentuknya kerang kecil-kecil kayak nasi ini guys. Tuh kan, bersih banget kupangnya. Kalau kayak gini kan jadi nggak khawatir ya makan kupang. Gila guys, seporsi isinya menggunung banget. Plus nambah sate kerang, harganya cuma 17.000 aja. Dan percaya deh sama Mimin, kupangnya tuh bener-bener gak amis. Lontongnya juga pulen. Bumbu petisnya strong dan manisnya pas. Jadi kuahnya tuh tetap seger gitu loh guys. Mimin gak pernah cocok di lontong kupang lain kecuali di sini. Yuk guys, kalian cobain dan ramein dagangannya. Lain emang makan soto di sini dikasih balungan seember kayak gini dong. Waduh, rezeki anak soleha kayak Mimin ini namanya. Malam-malam Mimin tuh kepengen makan soto ayam. Langsung lah ke soto langganan Mimin, soto Cakang. Soto ini tuh tipe Mimin banget ya, barbar pol, gak ukuran guys barbarnya. Kuahnya dicidui pakai gayung. Pokoknya gak ada deh yang ngalahin kebarbaran wong Surabaya keturunan Madura. Nah, niatnya Mimin makan soto tuh normal aja. Pas minta balungan lah malah dikasih seember full dong. Ya seneng banget lah Mimin. Padahal belinya cuma 1 mangkok, tapi bisa ngerokoti balungan-balungan ayam sepuasnya. Kasih sambel guys biar makin mantep. Saking banyak tulangnya sampai kadang nemu yang bener-bener tulang dong, gak ada dagingnya. Tapi serius deh, sensasi makan soto sambil krokot-krokot tulang ayam kayak gini tuh nikmatnya luar biasa emang. Walaupun agak gak wajar ya makan sotonya 1 mangkok tapi balungannya seember. Kalau kesini jangan lupa minta balungan ya, siapa tahu dikasih seember juga kayak Mimin. Unboxing hampers lebaran dari keluarga besar Mimin cowok yang Islam. Mereka belinya di Petit Maid yang viral itu loh. Yuk kita lihat isinya ada apa aja. Wah, ternyata isinya tuh ada lapis legit, kue nastar, sajadah, tasbih, dan kerudung. Mimin mau pakai kerudungnya ah. Masya Allah, tabarakallah. Mimin cocok gak guys? Wah, tasbih dan sajadahnya ini juga bagus banget. Jajanan wajib pas lebaran nih, nastar. Kita cobain ya. Wah, ini tuh milky banget dan selainnya pakai nanas asli. Nah, ini spesialisnya mereka guys, lapis legit. Yang ini varian keju. Gila, layeringnya sempurna banget ya. Dan ini harum wismanya semerbak guys. Terus begitu digigit, teksturnya empuk dan moist. Kotak kedua ini isinya lapis legit yang mix. Tuh, ada yang prunes dan kurma. Tuh,
kalian bisa lihat toppingnya generous banget ya, bahkan sampai dalam-dalam loh. Tipikal lapis legit Petite Maid ini tuh yang otentik jadul gitu ya, jadi agak oily. Tapi justru malah kayak gitu yang bener. Bener-bener legit, wangi. Ini varian yang cocok buat lebaran nanti guys, varian kurma. Wah, udah namanya lapis legit, makin legit lagi dengan potongan buah kurma asli yang tersebar dari atas sampai ke dalam-dalam. Sama sekali nggak oversweet ya, malah aromatik. Ini nggak cuma viral-viralan aja sih, tapi produknya juga ciamik banget. Kalian yang mau ngasih hampers lebaran ke orang-orang tersayang, Petite Maid ini worth it banget sih. Sate siput. Kalau di Jawa Timur mah bekecot banyak banget yang makan, tapi kenapa dinamain sate 02 ya? 02 itu apa Pak? Bekecot. Kenapa Siput. 02? Lambang itu amat. Oh, lambang itu. Iya. Tapi kok aneh ya, kenapa harus angka 2? Anyway, bapaknya yang jual ini asli Kepanjen yang biasanya terkenal sama olahan bekicot. Sekarang kan lagi musim hujan ya, pasti banyak banget stok bekicotnya. Mimin beli sate, krengsengan, dan keripik bekicot harganya cuma 20.000 aja guys. Kalau kalian berani nggak cobain bekicot? Jangan dibayangin bentuknya yang berlendir-lendir itu. Tuh, bekicotnya gendut-gendut ya di musim hujan kayak gini. Yang belum coba rugi banget sih, karena beneran seenak itu daging bekicot. Nah, ini krengsengan 02-nya guys. Mirip banget sih kayak satenya, cuman ini nggak ada bumbu kacang. Yang paling Mimin suka tuh ya keripik bekicotnya ini nih. Kalau udah makan satu pasti ketagihan. Soalnya bener-bener renyah, kriuk, terus gurih banget. Udah gitu bekicot tuh punya banyak gizi loh. Yuk guys, kalian cobain. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok, tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu, dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sancanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Definisi jadi wanita tuh harus kuat angkat-angkat, kuat gosip juga walaupun sambil metikin cabe. Jadi Mimin tuh lagi belusukan ke dapurnya Sego Sambal Mak Yeye guys. Tuh, ini sambal doang sepanci gede, terus mereka lagi goreng-goreng lauk. Dan ternyata di sini kebanyakan cewek semua yang masak dan yang jualin. Pantesan ya banyak rumor yang bilang kalau yang beli ganteng pasti diduluin. Bener gak sih? Tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang Sego Sambal Mak Yeye ini gak ada matinya deh guys, gak pernah sepi. Padahal ya lauknya cuma telur sama tempe aja. Iya, pas Mimin kesini IWP-nya habis, tapi nggak apa-apa lah ya kalau Mak Yeye. Yang penting sambelnya ini loh yang juara, pedes nampon. Terus yang Mimin heran cuma telur dadar doang, tapi kalau di sini kok beda ya, lebih enak gitu loh guys. Walaupun banyak banget sego sambel lainnya, tapi Mak Yeye tetap di hati lah. Kalian yang penasaran cobain yuk. Masih jadi misteri di mana sih pusat bebek Purnama yang banyak cabangnya itu. Katanya sih yang bebek Purnama di Dinoyo ini asli Purnama dan gak buka cabang dimanapun. Nah lo gimana sih? Tapi Mimin setuju sih kalau ini bebek goreng terenak di Surabaya. Yang jual ya udah pasti Madura dong. Pokoknya bebek kalau udah di tangan orang Madura langsung jadi enak. Mimin pesen paha bebek dan makannya pakai sambal merah khas bebek Purnama Dinoyo. Bumbu hitam, serundeng dan sambalnya ini perpaduan yang maut guys. Bebeknya super empuk, gurih, dan ukuran bebeknya abnormal alias gede-gede. Kalau di Purnama yang lain Mimin yakin pasti gak segede ini bebeknya. Nah ajaibnya tangan Madura tuh bikin bebeknya gak bau perengus sama sekali. Bahkan sampai kulit yang banyak lemaknya kayak gini gak bau loh. Jadi gimana, Purnama yang asli beneran yang ini kan? Tapi yang jelas bebek Dinoyo ini enak